Wa qala ta'ala wa aqimis salata tarafayyin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Tegakkanlah sholat di pinggir duanya, siang, awal siang, akhir siang. Sholat subuh sama maghrib, asar. Wa zulafan, dan satu bagian minal laili, dari malam, sholat isya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kalau kamu amalkan sholat itu, sholat pagi, sholat sore, sholat malam, ya. Kalau zuhur itu termasuk mana ya? Wallahu a'lam, ya bisa aja masuk zuhur, itu bisa masuk pagi, bisa masuk sore. Tegakkanlah sholat pagi dan sore dan sebagian waktu dari malam. Kalau kamu kerjakan sholat tersebut, hasilnya apa? Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan, yudhibna, akan menghilangkan as-sayyiati, keburukan-keburukan. Dzalika, yang demikian itu, dzikra, adalah peringatan, lidzakirin, bagi orang-orang yang ingat. Wa qala ta'ala walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Walladzina, dan orang-orang sabaru yang mereka sabar, ibtigha'a wajhi rabbihim, karena mencari ridha Tuhan mereka. Wa aqamu, dan mereka menegakkan as-salata, salat. Wa anfaqu, dan mereka menginfakkan, mimma, dari perkara, razaqnahum, yang aku memberikan rizki kepada mereka, sirra wa alaniyah, dengan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Jadi salat, zakat, salat, infak, salat, zakat, salat, infak, ini senantiasa digandengkan dalam Quran. Kamu perhatikan ini pentingnya orang tuh ada semangat kurban. Jangan orang itu semangatnya semangat minta. Man fataha li nafsihi babal mas'alah, kata Nabi, fatahallahu lahu babal faqr. Barang siapa membuka untuk dirinya pintu minta-minta, maka Allah akan membuka untuknya pintu kemelaratan, ya. Jadi orang itu pikirnya itu memberi, nanti kamu jadi kaya, ya. Tapi kalau pikirnya minta, tambah melarat, ya. Wa yadrauna, dan mereka menolak bil hasanati, dengan kebaikan, al sayyi'ata, keburukan. Mereka punya watak, kalau ada keburukan itu ditolak dengan kebaikan. Sebaik-baiknya cara untuk menolak keburukan adalah dengan mewujudkan kebaikan. Ulaika, mereka itu, lahum, bagi mereka, uqbaddar, negeri akhir. Jannatu adnin, yaitu surga yang kekal abadi. Yadkhulunaha, yang mereka akan memasukinya. Wa man sholaha, dan orang yang soleh, min abaihim, dari nenek moyang mereka. Jadi aba itu ya nenek moyang. Karena orang itu ayahnya cuma satu saja, ya. Ab itu ayah. Dan nenek masuk, karena kalau laki-laki itu disebut, wanita itu masuk. Maka terjemahnya itu, aba itu terjemahnya nenek moyang.
wa azwajihim dan suami istri mereka, wa dzurriyyatihim dan anak cucu mereka. Jadi kalau orang itu punya sifat-sifat tersebut, sabar mencari ridho Allah, menegakkan sholat, menginfakkan hartanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, dan menolak keburukan dengan kebaikan, maka mereka ini akan masuk surga. Bukan hanya mereka saja yang masuk surga, orang-orang yang soleh dari nenek moyang mereka, suami istri mereka, dan anak cucu mereka juga. Nah, kalau sudah soleh kan akan masuk surga sendiri-sendiri. Kenapa disebutkan ini? Waman sholaha min abaihim, maksudnya kata para ulama, walaupun anak nenek moyang mereka, suami istri mereka, anak cucu mereka ini amalannya tidak setingkat dengan mereka, tetapi mereka nanti di surga akan dikumpulkan bersama mereka untuk menyempurnakan kegembiraan dan kemuliaan mereka. Ya. Masya Allah. Ya. Asalkan soleh. Jadi orang itu punya famili yang soleh, itu saja itu juga dapat berkah. Nanti di akhirat dikumpulkan asalkan sama-sama soleh. Walaupun kesolehannya tidak sama, tapi nanti akan dikumpulkan untuk menyempurnakan kegembiraan mereka, kemuliaan mereka di surga Allah. Wal malaikatu dan para malaikat yadkhuluna mereka masuk alaihim atas rumah-rumah mereka min kulli babin dari setiap pintu, sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Para malaikat berziarah kepada mereka mengucapkan salam. Salamun alaikum, salam buat kamu semua. Bima sabartum, sebab kesabaran kamu semua. Jadi orang itu masuk surga itu sebab sabarnya, bukan sebab saking enaknya dulu di dunia, tidak. Maka sabar itu penting, karena amal agama itu apa saja bentuknya perlu sabar. Dakwah perlu sabar, ibadah perlu sabar, cari ilmu perlu sabar, akhlak perlu sabar. Apa saja amalan agama itu perlu sabar. Maka ahli surga ketika masuk di surga disambut para malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Salam buat kamu karena kesabaran kamu. Fa ni'ma uqbaddar, sebaik-baiknya akhir negeri adalah surga. Di dunia saja itu orang yang sabar itu akhirnya bergembira. Babasyiris sabirin, apalagi di akhirat. Ngapalkan Quran sampai tepos, ngerti tepos, sudah hampir nggak kuat ini, tapi disabar-sabarkan, akhirnya khatam Quran. Masya Allah, lezat, nikmat. Temannya malam-malam pada tidur, dia tahajud dengan membaca Quran. Ini bagi orang yang tahu, ini kelezatan yang luar biasa. Tapi belajar Quran terus mumet. Setelah mumet terus pamit, Pak, saya sakit-sakitan saja di sini, kelihatannya tidak judu. Nah, seperti kawin aja judu-judu. Nah, ini akhirnya pulang dengan membawa kekecewaan karena tidak sabar. Nah, kita ini harus sabar, apa-apa itu harus sabar. Allah SWT itu kalau menyuruh kita menunggu itu maknanya akan memberi hal yang besar.
seperti tamu duduk, ini sudah lapar siang-siang tamu itu, kok suguhannya itu nggak keluar-keluar, ya. Akhirnya dia tidak tahan, Pak, saya mau pamit, Pak, mau pamit. Jangan pamit, sebentar aja, duduk di sini sebentar aja. Mau pamit, Pak, mau pamit. Jangan, duduk di sini, sabar sebentar. Ternyata apa? Masih disembelihkan kambing. Sabar sebentar, akhirnya makan sate gulai, gitu. Gratis, gitu. Tapi kalau tamu tadi tidak sabar, akhirnya pulang, gitu. Pergi ke warung makan tempe, gitu. Bayar lagi, gitu. Ini satu contoh. Jadi Allah SWT itu kalau nguji orang itu mau memberi sebetulnya, tapi yang diuji ini loh nggak sabar, gitu. Yang diuji itu nggak sabar. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dakwah ratusan tahun, hasilnya sedikit. Kenapa? Sebetulnya Allah akan memberi yang luar biasa. Seluruh dunia orang kafir mau dihabiskan. Tetapi ya itu, Allah tuh kalau mau memberi besar itu biasanya nguji juga. Maka santri-santri kamu dengarkan, kalau nanti waktu ngaji itu kok ada guncangan-guncangan, ada masalah-masalah. Ini kalau kamu sabar tuh biasanya kamu akan mendapatkan sesuatu yang besar. Tapi kalau nggak sabar, ya sudah, makan tempe akhirnya.